Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Putra, kelas TI 4311 Universitas Telkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah pengantar ilmu ekonomi yang berjudul Gross Domestic Product. Nah, yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. PDB atau Produk Domestik Bruto. Dalam bahasa internasional disebut juga GDP atau Gross Domestic Product. Menurut para ahli, PDB dapat diartikan bahwa jumlah produk baik barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh unit produk di suatu daerah pada saat tertentu. Maka, PDB bisa dijadikan alat ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maka, PDB bisa dikatakan sebagai indikator ekonomi suatu negara untuk mengukur jumlah total nilai produksi, di mana jumlah total ini dihasilkan oleh semua orang atau perusahaan baik yang dimiliki oleh lokal atau asing di suatu negara. Terdapat komponen dari PDB dapat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Konsumsi privat menghitung konsumsi dari individu atau rumah tangga untuk beberapa jenis barang seperti barang yang awet atau tidak cepat rusak, yang ada pada umumnya memiliki umur yang relatif panjang atau bisa dikatakan lebih dari 3 tahun. Contoh, motor, mobil, elektronik, dan lain-lain. Yang kedua, investasi. Menghitung suatu pengeluaran untuk barang modal. Contoh, pembelian rumah, pembangunan pabrik baru, program baru, dan beberapa macam lainnya. Yang ketiga, ada pengeluaran pemerintah, yaitu menghitung semua pengeluaran yang pemerintah lakukan. Contohnya, membayar gaji PNS atau pegawai pemerintah, membeli peralatan militer, dan lain-lain. Yang keempat ada ekspor bersih, yaitu menghitung selisih didapat dari total ekspor yang dikurangi total impor. Nah, adapun rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, yaitu bagaimana tindakan pemerintah agar produk domestik bruto dapat berguna dan meningkat di Indonesia. Selanjutnya, bab 2, yaitu analisis, yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang telah dibacakan tadi. Menurut Kepala BPS, ada 4 komponen yang menjadi syarat agar pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Pada dalam upaya menjaga konsumsi, pengendalian inflasi terutama yang bersumber dari makanan bergejolak menjadi penting, sedangkan investasi berkaitan dengan kepastian garansi dan regulasi. Hal itu sangat penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara itu, performance ekspor Indonesia sudah baik, akan tetapi ekspor Indonesia masih lebih rendah di bawah negara-negara tetangga. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Selain itu, perlambatan industri perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Benar, sekarang adalah era ekonomi digital. Namun, ada baiknya Indonesia melakukan reindustrialisasi dengan lebih tertib. Reindustrialisasi bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih eksklusif karena mampu menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Menurut saya, perlu memperhatikannya 3 komponen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, agar Indonesia termasuk ke negara maju. Konsumsi rumah tangga merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, pada kuartil 4 2019 mengalami penurunan dan tidak sekuat pada tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah dengan melakukan tindakan agar konsumsi rumah tangga meningkat dengan pesat. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan menurut saya adalah pengaruh peredaran uang real pada DGP tergantung kepada harga dari penjualan. Kalau harga-harga naik dari tahun ke tahun karena inflasi, maka besarnya GDP akan naik pula. Tetapi, belum tentu kenaikan tersebut menunjukkan jumlah produksi atau GDP real. Mungkin kenaikan GDP hanya disebabkan oleh kenaikan harga saja, sedangkan volume produksi tetap atau akan merosot. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.